wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Pisces Beril Norija SPD, mahasiswa Universitas Lampung dengan NIM 221306169 Universitas Lampung, asal sekolah SMP Apindo Kabupaten Tulang Bawang. Hari ini 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi kelas 8 teks eksplanasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Depan, gerak. Tegap, gerak. Silahkan yang masuk. Pagi, 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 Pak. pagi, 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 Pak. pagi, Pagi. pagi, pagi. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semuanya ya. Oke, salam bahasa Indonesia. Salam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sehat, semangat, dan ceria. Sekarang kita ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa ya. Silahkan doa dipimpin oleh Dewa Komang. Sebelum mulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Ya, kalau tadi Pak B sudah menyampaikan kabar terhadap kalian, setelah berdoa menanyakan kabar kembali, memastikan bahwa kalian sehat dan tentunya baik-baik saja. Paham ya? Oke. Anak-anak, sebelum kita memulai, Pak B mau absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapakah yang tidak masuk? Iya. Alhamdulillah hari ini masuk semua, sehat semua, ceria semuanya ya. Ya. Berikutnya adalah Pak B akan memberikan suatu penyemangat untuk hari ini, yaitu sebuah motivasi atau kata-kata, yaitu tentang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Ya, ada yang masuk atau paham tentang makna tersebut dari motivasi yang Pak diberikan? Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Berarti apa? Boleh yang tahu silakan angkat tangan. Ya, silakan Naila. Karena dengan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, dengan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam kebaikan, dalam kita menimba ilmu, mudah-mudahan kelak kita semua akan diberikan kelapangan ilmu yang sangat luar biasa yang melekat pada diri kita serta keturunan-keturunan kita. Amin ya Rabbal alamin. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Indonesia, tentunya semuanya harus sudah rapi. Yuk, kita cek dulu pakaian kalian ya. Sudah rapi atau belum? Ya, sudah ya. Sekarang jika sudah rapi pakaian, dipersiapkan buku pelajarannya ya. Diletakkan di meja semuanya. Anak-anak sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita memulai, tentunya kita akan mengingat tentang materi yang minggu lalu sudah terselesaikan. Tentang apa minggu yang lalu yang sudah selesai? Tentang puisi. Ya, ada yang masih ingat tentang apa itu puisi? Silahkan, boleh. Ya, Sharon silahkan. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan atau pemikiran dalam sebuah penulisan. Ya, karya sastra yang berupa pikiran ataupun perasaan yang diungkapkan oleh seorang penyairnya. Itu ya pengertian puisi. Ada lagi yang lain?
Tidak cukup? Ya, artinya kalian sudah paham tentang pengertian itu. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Ya, di bab yang ini semester genap Pak B akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang teks eksplanasi. Ada yang sudah tahu terlebih dahulu mengenai teks eksplanasi anak-anak? Dewa. Ya, silakan Dewa. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa yang terjadi di alam. Ya, suatu peristiwa atau yang menjelaskan tentang suatu peristiwa yang terjadi di sebuah alam. Itu yang dikatakan sebagai teks eksplanasi. Baik, kita lanjutkan berdasarkan urutan-urutannya. Ya, kompetensi dasar yang harus kalian lakukan, yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama, menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang didengarkan atau dibaca. Yang kedua, menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Itu adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai di dalam bab tentang teks eksplanasi. Ya. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Setelah terlaksananya KD harus tujuan pembelajarannya pun harus terlaksana. Mengapa harus terlaksana? Karena kalian juga harus paham tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan TPACK dengan menggunakan model problem based learning atau PBL, peserta didik atau kalian dapat menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan penuh rasa ingin tahu, kemudian disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik secara berkelompok. Artinya nanti anak-anak bisa mempraktikkan atau bisa memahami materi tentang teks eksplanasi, kemudian diberikan lembar kerja peserta didik oleh guru atau oleh saya, kemudian kalian mengerjakan berdasarkan kelompok dan dipresentasikan. Gitu ya anak-anak ya. Masih semangat? Tetap semangat. Masih semangat? Tetap semangat. Ya, kita berikutnya ke bagian teks eksplanasi. Ya, ini adalah pengertian dari pengertian teks eksplanasi, teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena. Fenomena alam itu adalah kejadian yang terjadi di alam yang memang benar-benar dialami. Seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ya, apa yang pertama? Ciri dari teks eksplanasi yang pertama, yang bisa memaparkan strukturnya terdiri dari pernyataan umum. Apa sih pengertiannya? Coba sepemahaman kalian, silakan. Ya, silakan. Itu strukturnya terdiri dari pernyataan umum. Ya. Itu atau urutan sebab akibat. Ya. Kayak penyebab terjadinya banjir. Ya, itulah ya urutan terjadinya suatu peristiwa yang dialami. Kemudian yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Maksudnya adalah seperti apa? Yuk, Mas Hadi silakan. Bukan dibuat untuk mengada-ngada ataupun hoax. Ya, artinya adalah sesuatu itu yang memang benar-benar terjadi, yang baru terjadi. Itu adalah memuat informasi ya, tidak diada-ada atau tidak dibuat-buat. Oke. Berikutnya adalah faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan lainnya. Maksudnya adalah ada yang bisa memaparkan memuat informasi yang bersifat ilmiah atau bersifat ilmiah artinya nyata ya, kemudian diiringi dengan kata-kata yang bernuansa ilmiah. Itu. Berikutnya, struktur yang terkandung dalam teks eksplanasi. Ada apa saja strukturnya? Yang pertama, ada pernyataan umum atau ya, general statement ya. Apa sih pemahamannya? Pemahamannya tentang apa?
Ya, bagian pertama yang terletak di bagian teks eksplanasi, artinya bagian paragraf pertama yang memperkenalkan bagian yang utama ya, seperti itu. Oke, yang kedua, deretan penjelas. Apa sih pemahamannya? Ya. Merupakan bagian yang diurutkan sebab atau akibat dari suatu kejadian. Ya, bagian yang diurutkan dari sebab akibat dari urutan-urutan kejadian. Benar ya? Ya, berikutnya adalah interpretasi. Ya, silakan. Dari sebuah penutup yang ada di dalam suatu teks eksplanasi, ya. Kemudian ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, penggunaan konjungsi. Ya. Apa itu penggunaan konjungsi? Konjungsi sebab akibat atau konjungsi kausalitas. Apa sih yang dinamakan dengan konjungsi kausalitas? Ya, kata peristilahan yang ada di dalam suatu teks itu. Ya, pasti di dalam suatu teks eksplanasi itu ada kata-kata yang berkaitan dengan istilah. Kemudian yang selanjutnya ada kata ganti yang merupakan penggantian dari kata-kata, contohnya demonstrasi, untuk menggantikan suatu ini ya, bagiannya. Oke, paham sampai di sini anak-anak? Paham. Ya. Berikutnya adalah adanya kalimat utama yang ada di teks eksplanasi. Mengapa harus ada kalimat utama? Karena kalian akan mencari pemahaman tentang kalimat ataupun ide-ide pokok yang terdapat dalam sebuah teks eksplanasi. Ya, yang pertama itu apa sih pemahaman tentang kalimat utama? Coba silakan. Yuk, pengertian dari kalimat utama. Ya, silakan Faiz dulu ya, Mas Dewa. Kalimat utama adalah kalimat yang utuh atau bisa berdiri sendiri. Ya, kalimat utama kalimat yang utuh atau berdiri sendiri. Dewa, silakan. Kalimat yang merupakan permasalahan. Kalimat yang merupakan suatu permasalahan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Ya, itu adalah pemahaman dari kalimat utama. Ya, berikutnya adalah kalimat penjelas. Nah, apa sih kalimat penjelas itu? Menurut pemahaman kalian, berisi suatu penjelasan atau uraian yang menjelaskan tentang sesuatu hal, tentang uraian suatu peristiwa yang terjadi dan sebagainya. Gitu ya, paham ya? Ya. Ya. Berikutnya adalah contoh kalimat penjelas. Silakan boleh dibaca. Kemudian kalian menentukan kalimat penjelasnya yang bagian mana. Sudah? Ketemu kalimat penjelasnya? Iya, ketemu ya? Oke, silakan Dewa. Apa kalimat penjelasnya? Yuk. Demam berdarah merupakan ancaman bagi manusia di seluruh belahan dunia. Ya, dikatakan sebagai kalimat penjelasnya yang melengkapi tentang semua bagian dari paragrafnya. Kemudian ada kalimat definisi. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memaparkan pemahaman, pengertian-pengertian tentang sesuatu hal atau topik yang akan dibahasnya. Itu. Yang pertama, langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Harus tahu ya bagaimana cara menuliskan sebuah teks eksplanasi. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan suatu fenomena dulu. Ditentukan dulu fenomena apa yang akan terjadi, atau kalian pada pagi hari ini kamu menjumpai sebelum berangkat sekolah, menjumpai tentang fenomena yang terjadi. Itu apa? Oh, terjadi kebakaran di toko seberang jalan depan rumah saya misalnya. Apa yang terjadi? Kebakaran tersebut tidak memakan korban jiwa, namun banyak sekali kekurangan barang-barang yang memang sudah terbakar dan dilawak si jago merah. Itu ya. Kemudian yang kedua, mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Kemudian menyusun kerangka teks, yaitu menentukan sesuai dengan topik-topik yang ada dalam menyusun teks eksplanasi. Ya.
berikutnya. Ya, struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena, ya. Mengidentifikasi fenomenanya itu bagian awal, pemaparan tentang awalnya terlebih dahulu, macam-macam gempa bumi, kemudian pengertian dari gempa bumi itu apa dan sebagainya. Yang kedua ada proses kejadian, ya. Proses kejadian itu adalah proses terjadinya gempa atau tektonik, ya. Proses terjadinya gempa vulkanik akibat gempa dan sebagainya. Yang ketiga adalah ulasan, bagian dari akhir yang mengulas kembali bagian paparan awal sampai dengan akhir. Oke, berikutnya langkah-langkah menyusun teks eksplanasi yang keempat dan kelima, pengumpulan data. Artinya data itu harus real, lengkap, ya. Kemudian mengembangkan kerangka. Kerangka itu dikembangkan berdasarkan pemahaman-pemahaman dan penalaran yang sudah ada. Gitu ya. Berikutnya, ya, terima kasih. Sekarang adalah tugas berkelompok. Ya, silakan untuk tugas kelompoknya. Ini sudah Pak Bli siapkan lembar kerja peserta didik ataupun LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Nanti akan dipresentasikan secara langsung berdasarkan kelompok, ya. Silakan untuk yang kelompoknya Naswa, kelompoknya Rere, dan kelompoknya Miftah. Silakan langsung membuat kelompoknya. Masing-masing kelompok sambil memperhatikan. Perhatikan ya. Di sini ada nama anggota kelompok yang harus kalian ketahui, dituliskan namanya, kemudian anggotanya. Kemudian di sini kalian disuruh untuk apa? Membaca teks tentang banjir. Kemudian menentukan apa? Pola pengembangan. Kemudian menentukan struktur. Kemudian proses kejadian dan ulang. Nah, kemudian kaidah kebahasaannya kalian menggunakan apa? Konjungsi kausalitas. Kemudian penggunaan konjungsi kronologis, urutan kejadian waktu. Nah, itu diisi semuanya. Dituliskan saja bagian paragraf yang mana yang harus sesuai. Paham sampai di sini masing-masing kelompok? Ya, silakan.
Jika sudah selesai, silakan kelompok yang sudah siap untuk presentasi pertama. Iya, kelompoknya Dewa Komang, Seren dan teman-temannya. Boleh tepuk tangan ya. Silakan. Ayo, di sebelah sini. Ya. Untuk kelompok yang lain, silakan nanti untuk boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Baik semuanya, pada kesempatan pagi kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks eksplanasi yang sudah kami analisis. Yang pertama di sini ada pola pengembangan. Pola pengembangannya terbagi menjadi dua, yaitu pola kausalitas atau sebab akibat dan pola kronologis atau urutan waktu. Yang pertama, pola kausalitas atau sebab akibat. Bagian dari teksnya yaitu banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alam banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi, dan sungai. Akibatnya perubahan tata guna lahan terjadi erosi hingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai berkurang. Lalu yang pola kronologis atau urutan waktu terdapat pada bagian teks yaitu hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan di atas tanah dan sebagai bagian meresap ke dalam tanah. Yang kedua, struktur. Yang pertama, identifikasi fenomena. Bagian dalam teks paragraf 1. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Kemudian ada proses kejadian yang terdapat pada paragraf kedua. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Kemudian yang ketiga ada ulasan. Pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Kaidah pembahasan teks eksplanasi. 1. Penggunaan konjungsi kausalitas. Banjir terjadi karena sebab tindak manusia. Yang kedua, penggunaan konjungsi kronologis. Puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Lalu ketiga, penggunaan kata benda jenis fenomena seperti banjir, erosi, dan hujan. Lalu yang keempat, penggunaan kata teknis atau peristilahan seperti DAS, lingkungan, fenomena alam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan ditanggapi pertanyaannya. Dari kelompok yang lain silakan. Boleh. Ya. Ya, kelompoknya Tiara boleh. Selain struktur identifikasi fenomena yang kalian temuin, ada lagi nggak contoh lain selain paragraf yang kalian temuin? Ya. Untuk ini sih kami menemukannya hanya itu aja. Thank you. Ada lagi teman-teman? Silakan. Kelompok yang lain boleh bertanya.
Jika tidak ada pertanyaan, maka kami tutup. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian kelompok yang berikutnya silakan. Ya, kelompoknya Naswa dan kawan-kawan silakan. Kelompok yang lain harus aktif ya. Nanti ada poin tambahan dari Pak B. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan. Ya, jangan ketawa dong. Yuk, Kali ini kelompok ayo jangan ketawa. Coba, Jadi kelompok kami mempresentasikan tentang teks eksplanasi. Yang pertama itu ada pola pengembangan. Kita akan membahas tentang pola kausalitas dan pola kronologis. Yang pertama ada pola kausalitas, itu terdapat dalam teks banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan dan pengendali banjir. Selanjutnya pola kronologis atau urutan waktu. Terdapat pada bagian teks hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan ataupun laut di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah. Yang kedua itu struktur, ada identifikasi fenomena terdapat di paragraf pertama. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensi tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai daerah. Penjelasan itu penyebab banjir. Proses kejadian terdapat pada paragraf kedua. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Penjelasannya adalah akibat tata guna perubahan. ulasan berada dalam paragraf keempat, yakni pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai drainase dapat menjadi penghambat aliran daya tampung sungai. Masalah umum dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Penjelasannya adalah pembuangan sampah. Selanjutnya ada aspek dan juga kutipan kalimat teks kata dalam teks. Yang pertama ada penggunaan konjungsi kausalitas. Jadi kutipannya ialah banjir terjadi karena sebab tindakan manusia. Terus yang kedua ada penggunaan konjungsi kronologis. Kutipannya ada di paragraf 2 yang ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi pemukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi pemukiman dengan resensi aliran permukaan kecil. Selanjutnya, yang ketiga, ada penggunaan kata benda jenis fenomena yang berada di kutipan banjir, erosi, dan hujan. Selanjutnya, yang keempat, ada penggunaan kata teknis atau peristilahan. Kutipannya lingkungan, kawasan daerah aliran sungai, fenomena alam, dan juga banjir. Ya, sudah. Silakan boleh disampaikan ke yang lain. Yang kelompok lain. Sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau identifikasi fenomena itu biasanya terletak di paragraf keberapa sih? Identifikasi fenomena itu terdapat pada paragraf ke-1. Biasanya terletak
bagian awal. Ya. Selanjutnya kelompoknya yang lain. Mengapa ulasan itu terdapat di bagian akhir? Karena mencakup dari semua paragraf. Makasih. Ya, sudah. Silakan boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, silakan kelompok yang berikutnya. Tepuk tangan. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai teks eksplanasi. Yang pertama, pola pengembangan. Pola pengembangan itu ada dua. Yang pertama, pola kausalitas atau sebab akibat. Bagian dalam teksnya itu banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi. Curah hujan, pengaruh fisiografi sungai. Lalu ada akibatnya yaitu perubahan tata guna lahan terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Yang kedua yaitu pola kronologis atau urutan waktu, yaitu hujan yang jatuh ke tanah airnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah. Yang kedua yaitu ada struktur teks eksplanasi. Identifikasi fenomena. Pada bagian dalam teks paragraf pertama, penjelasan penyebab banjir. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Proses kejadian terdapat di paragraf kedua. Akibat perubahan tata guna lahan terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Ulasan ada di paragraf keempat, pembuangan sampah. Pembuangan sampah di DAS membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Ketiga, tentukan kaidah pembahasan pada teks eksplanasi tersebut. Yang pertama, penggunaan konjungsi kausalitas. Ada di sebab, ada di paragraf pertama, akibat ada di paragraf kedua. Penggunaan konjungsi kronologis. Ketika ada di paragraf dapat ditemukan di paragraf kedua. Yang ketiga, penggunaan kata benda jenis fenomena. Banjir, hujan, sungai. Penggunaan kata teknis atau peristilahan, lahan, fenomena, kawasan, sampah. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan kelompok yang bertanya. Ya. Saya. Ya, silakan. Kata benda jenis fenomena itu seperti apa saja? Kata benda itu misalnya banjir, terus hujan, erosi gitu. Jadi kata benda itu kayak jenis fenomena yang dibahas di dalam teks eksplanasi tersebut. Oke, terima kasih. Lagi, Untuk proses kejadian biasanya itu diawali dengan kalimat apa? kalau proses kejadian itu biasanya ada di setelah identifikasi fenomena
presentasi dari masing-masing kelompok yang sudah dipaparkan secara lebih jelas lagi oleh masing-masing kelompok. Ya, sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing yang rapi ya anak-anak ya. Ya, sudah. Ya. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini? Sudah paham dan menyenangkan? Ya, paham ya. Boleh tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih. Kemudian hal-hal yang sudah kita lakukan dan sudah kita dapatkan di hari ini semoga bermanfaat, dan tentunya apa saja yang sudah diketahui di pelajaran di hari ini anak-anak, di materi hari ini. Terima kasih. Kemudian ciri-ciri, kemudian struktur dan kaidah bahasa. Ya, sudah paham semuanya, sudah jelas. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan semangat yang baru, dengan materi yang baru, tentunya masih dalam materi teks eksplanasi. Oke, masih semangat?